Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Perkenalkan, saya advokat Dodi Julfan. Saya adalah owner dari kantor hukum Dodi Julfan Co Lawyers yang berkedudukan di Jakarta Timur. Saya juga adalah pendiri dari Dodi Julfan Co Lawyers, bantuan dan konsultasi hukum online. Dalam masa pandemi ini, saya ingin berbagi sama teman-teman untuk menjawab sharing terkait dengan pertanyaan-pertanyaan hukum yang sering terjadi di masyarakat. Khususnya pertanyaan apa saja alasan untuk dapat mengajukan sebuah perceraian dan bagaimana tata cara mengajukan perceraian. Nah, teman-teman, jika kita lihat apa saja alasan yang menjadi alasan untuk mengajukan sebuah perceraian kepada pengadilan, kita akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian jangan lupa kita juga akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Namun jika teman-teman beragama Islam, jangan lupa buka kompilasi hukum Islam. Nah, di sana diterangkan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Coba teman-teman silakan buka undang-undangnya. Di sana diceritakan pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jadi kalau ada pasangan kita yang penjina, pemabuk, pemadat, penjudi yang sulit untuk disembuhkan, itu merupakan salah satu untuk mengajukan suatu gugatan perceraian. Namun tidak hanya itu, ada beberapa yang menjadi alasan perceraian. Yang lainnya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Nah, tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya. Jadi kalau memang salah satu pihak itu berangkat kerja telah memberitahukan pada pasangannya, itu tidak bisa dijadikan alasan. Ini 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya. Nah, terus kemudian 19C, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Jadi ini yang biasa kita kenal dengan kata KDRT. Nah, jika memang salah satu pihak, kita tidak berbicara apakah KDRT itu dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, bisa jadi perempuan kepada laki-laki. Nah, itu juga menjadi salah satu untuk mengajukan suatu alasan perceraian kepada pengadilan. D. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Nah, ini yang biasa dijelaskan jika salah satu pihak, salah satu pasangan kita itu mungkin mohon maaf, terjadi kecelakaan atau mendapatkan sakit, cacat badan yang dimana salah satu pihak ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Nah, ini juga bisa menjadikan alasan perceraian. Yang terakhir, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini yang paling sering terjadi, teman-teman. Banyak percekcokan yang di antara dalam rumah tangga itu sulit didamaikan. Hampir setiap hari mereka bercekcok. Nah, kalau memang mereka berdua oke, nggak masalah. Tetapi kalau memang salah satu merasa tidak nyaman, ya mereka bisa mengajukan alasan perceraiannya. Nah, kalau kita melihat PP nomor 9 tahun 75 ini, teman-teman, ini untuk seluruh agama. Nah, tapi kalau teman-teman adalah penganut agama Islam, buka di kompilasi hukum Islam. Di sana juga ada alasan perceraiannya. Kurang lebih sama bunyinya. Teman-teman bisa buka di pasal 116 kompilasi hukum Islam. Di sana juga diterangkan adalah alasan terjadi perceraian itu salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sulit disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak. Nah, taklik talak teman-teman tahu? Jika di dalam buku nikah Islam itu di bagian paling belakang itu adalah ada janji atau taklik talak. Nah, jika taklik talak itu dilanggar itu menjadi sebuah alasan untuk mengajukan sebuah gugatan. Nah, terakhir, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam berumah tangga. Jadi, dalam perkawinan Islam itu jika salah satu pihak ternyata murtad, itu bisa menjadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Nah, kemudian jika alasan ini ada alasan ini di dalam rumah tangga teman-teman dan teman-teman sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan daripada memberikan kemudaratan, silahkan mengajukan gugatan perceraian. Jika yang mengajukan pria, maka disebut adalah permohonan perceraian, permohonan cerai. Namun jika dilakukan itu adalah seorang perempuan mengajukan kepada suaminya bercerai, itu disebut gugatan cerai. Pertanyaan kedua kita akan menjawab, dan bagaimana cara mengajukannya. Nah, teman-teman, pengajuan cerai itu tidak sulit sebenarnya. Teman-teman bisa ajukan datang kepada pengadilan setempat untuk mendaftarkan. Di sana ada konsultasi bantuan hukum gratis, dan pembayaran gugatan itu tidak mahal. Jadi begini teman-teman, bagi teman-teman yang sulit, teman-teman yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau tidak mempunyai penghasilan lebih atau mempunyai waktu yang banyak, teman-teman silahkan datang sendiri mengajukan gugatan perceraian tersebut. Tapi jika teman-teman merasa butuh seorang pendamping atau teman-teman terlalu sibuk dalam urusan pekerjaan dan teman-teman mempunyai biaya lebih, silakan menggunakan seorang profesional. Tapi tentunya kalau hanya perceraian, tidak ada muatan yang diajukan. Muatan misalnya kalau hanya bercerai saja, ya silahkan diajukan ke dalam pengadilan. Itu adalah hal yang paling ringan ya. Tapi jika ada muatan, yang saya maksud adalah muatan mungkin salah satu pihak akan mengajukan hak asuh anak. Nah, di situ ada muatan atau gonogini. Nah, tentu jangan ragu untuk menggunakan seorang jasa profesional daripada teman-teman kemungkinan akan hilang haknya. Ya. Kemudian gugatan itu teman-teman bisa teman-teman ajukan kepada pengadilan setempat di mana lokasi kedudukan, lokasi tempat tinggal antara suami dan istri berada. Nah, tapi jika suami istri sudah pisah, maka gugatan itu diajukan selayaknya kepada tempat tinggal tergugat. Kecuali tergugat sudah pergi dalam keadaan 2 tahun, tidak diketahui keberadaannya, maka gugatan itu diajukan kepada wilayah hukum di mana tempat tinggal si penggugat. Berbeda lagi dalam Islam. Pada dasarnya secara Islam, gugatan itu diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal seorang istri, kecuali istrinya pergi meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nah, sampai di sini paham teman-teman ya? Nah, demikian sharing ilmu singkat ini, semoga bermanfaat teman-teman. Jika teman-teman merasa hal ini bermanfaat, tolong like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa silakan ajukan pertanyaan yang untuk berikutnya biar kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam keadilan.